Shalom, puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita menghormati Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Anggap aja banyak. Beriman banyak ya, puji Tuhan. Ya. Silakan duduk kembali. Ibadah doa puasa sehati 28 November 2023 GBI Hati Kudus. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah ini ditasbihkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita memasuki Minggu Advent Natal, yaitu masa penantian kedatangan Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Tunjukkanlah kebahagiaanmu, ya, kita bahagia ya, Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali. Tunjukkanlah kebahagiaanmu menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati yang di rumah, yang online, yang dimanapun berada. Selamat beribadah doa puasa. Haleluya, amin. Kita mulai ibadah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Yesus dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam Sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes,
sambung melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Yesus dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, 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 oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Kita jawab apa? Ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta
kasih. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan Yesus. Di siang hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami dalam pujian dan penyembahan kami dalam doa puasa hari ini. Dalam Engkau yang disukakan Tuhan di dalam pujian kami ini, hanya nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, dipermuliakan. Sebab Engkau besar, kemuliaan-Mu memenuhi Tuhan ruangan ini, memenuhi hati kami, memenuhi saudara-saudara kekasih kami yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berikan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Segala hormat syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Tiada kadala bataka sekindara la wasyara la wasyara. Haleluya. Bataka seke arala basyana karala bala 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 basyana arala basyana arala tiara bataka la basyana arala bala bala basyana tiara bataka seke arala bataka syana arala bala bala
Kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, Bapa. Segala Kau disukakan dalam pujian dan penyembahan kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sudah kami juga akan membaca firman-Mu, Kau yang mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Tante Alfrida untuk doa pembacaan firman Tuhan Alkitab. Mute-nya bisa dibuka, Tante. Pada pagi hari ini kami bersyukur ya Aba, ya Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, Tuhan Yesus menyertai kami sepanjang minggu ini hingga kami ada karena Tuhan. Dan saat ini kami sementara ikut doa puasa di mana kami, oh Tuhan, sebentar membaca Alkitab, berikan kami pengertian hikmat-Mu supaya firman-Mu yang kami baca kami mengerti dan kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Tuhan Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang besar ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Tuhan Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya secara pribadi kepada Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi dan apakah tandanya apabila semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang? Janganlah gelisah, semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahannya belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Hati-hatilah kamu akan diserahkan kepada majelis agama, kamu akan dipukul di rumah ibadah dan akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Sebagai kesaksian bagi mereka, Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Apabila mereka menggiring dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Tuhan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Amin.
siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan, berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang berada di atas rumah janganlah turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya hal itu tidak terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, tidak seorang pun akan diselamatkan. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan Yesus mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika seorang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya itu kepada kamu. Amin. Kedatangan Anak Manusia. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan besar, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Perumpamaan tentang pohon ara, belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat. Sudah di ambang pintu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga bersama-sama. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu mendapat nasihat, pesan dari Tuhan Yesus melalui perenungan firman pada pagi hari ini. Biarlah semuanya berasal dari Tuhan Roh Kudus, oleh Tuhan Roh Kudus dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, ada beberapa yang kita mau merenungkan
menjelang Natal ya, jadi memang harus ada persiapan. Ini gerak-gerak terus ya biar nggak ngantuk ya. Ya saudara, yang pertama yang kita mesti renungkan bahwa hidup ini bukan milik kita. Setuju nggak? Gak ada yang punya kita. Wong kita lahir telanjang, pulang juga telanjang, ya nggak bawa apa-apa. Ya. Nah, saudara, apa aja tuh yang bukan milik kita? Hidup ya. Orang boleh berusaha sehat, makan sehat, olahraga, ya. Tapi kalau Tuhan bilang, selesai kamu, selesai. Berarti bukan milik dia. Apalagi kesehatan, ya, yang didambakan kalau hidup umur panjang, kita bisa sehat, begitu kan. Tapi sehat tergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan dia sehat, ya hidupnya sakit-sakitan. Kalau Tuhan Yesus enggak menjaganya, ya dia sakit-sakitan. Makanya kita bersyukur saudara bahwa kita diperlengkapi dengan Mazmur 91. Ya, jadi ketika iblis mau taruh penyakit, ya kita sudah berdoa ya bahwa malapetaka tidak menimpa kita, sakit penyakit tidak mendekat ke rumah kita dan seterusnya saudara. Ya sementara orang-orang lain yang teman-teman saya juga yang enggak melaksanakan Mazmur 91 ya sakit-sakitan terus juga saudara. Ya, kita bersyukur Tuhan memperlengkapi. Apalagi yang kita bukan milik kita, keluarga ya. Keluarga bukan milik kita, Tuhan titipkan untuk menjadikan satu keluarga, diperhatikan ya. Tuhan pakai kita untuk memelihara keluarga dan seterusnya. Tapi keluarga bukan milik kita. Ya, milik siapa? Milik Tuhan ya. Apalagi kekayaan. Ya. Taruhlah orang yang kaya sekali. Ya, kaya sekali. Betulkah dia kaya? Kalau dia pergi, ada yang dibawa? Enggak ada. Cuman menikmati aja, menikmati makan, seneng-seneng juga lama-lama jadi senep-senep ya. Ya orang kalau senengnya bosan kan jadi senep. Jadi di dunia ini nggak ada yang menjadi milik kita. Ini yang penting nih, waktu. Ya, waktu itu bukan milik kita sama sekali. Nah, makanya jangan biarkan waktu jadi sia-sia. Kalau Tuhan anugerahkan waktu bagi kita, biar kita pakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah kalau segala-galanya bukan milik kita, lalu apa dong yang menjadi milik kita? Saudara, yang menjadi milik kita adalah cuma titipan. Ya. Yang jadi milik kita cuma titipan, semua itu cuma titipan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan dari titipan itu kita bisa nanti punya harta sesungguhnya di dalam surga. Tahu ya? Jadi dari yang titipan ini nggak ada gunanya. Kau punya mobil, berapapun gitu kan? Kalau dipanggil nggak ada gunanya lagi. Buat siapa kata Tuhan? Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa? Nggak ada. Tapi dari yang titipan itu, Tuhan akan izinkan kita punya harta yang kekal di surga. Jadi saudara berbahagia ya, yang hari ini melayani. Bangga loh. Ya, Tuhan udah wanti-wanti, kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Kenapa? Di bumi itu bukan milik kita sama sekali. Di sorga itu hartanya kekal. Ya, haleluya. Makanya kalau saudara kita sadar kayak gitu, maka pelayanan kita ini terus bergairah. Ya, walaupun ada gesekan, ada hal-hal yang kurang enak gitu, tetapi tetap enak saja karena kita tahu bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Ya, jadi kalau kita hidup lebih panjang lagi, berarti harta kita akan bertambah lagi. Asal hartanya tidak jadi terbakar. Ya, contoh yang terbakar nih, orang udah melayani begitu ya, tetapi setelah itu dia tidak lagi melayani, bahkan jauh dari Tuhan, bahkan melakukan dosa. Kitab Yesaya bilang
Kalau orang misalkan 40 tahun berbuat baik, ya, lalu setelah itu dia berbuat jahat, maka Tuhan tidak mengingat lagi kebaikannya. Jadi hartanya tuh hangus, seperti terbakar, ya, seperti jerami terbakar. Tapi kalau dia nanti bertobat, dia kembali lagi, ya, dia diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api, cemong-cemong. Ya. Dan hartanya dari nol lagi, karena udah terbakar yang kemarin. Makanya pelihara harta kita di sorga itu dipelihara, saudara, supaya kita tetap memiliki harta di sorga. Ya, nah, itu sebabnya ketika kita melayani, jangan pernah berduka cita, jangan pernah menjadi lesu. Ya, kata Yesaya 40 berapa? 41 ayat 40 ayat 31, ya. Tapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Lesu dan lelah ini saudara mesti dikontrol. Ya. Mungkin secara fisik kita nggak lelah, tetapi secara jiwa nih kita lelah nih. Ya. Melayani jadi lelah gitu loh. Padahal melayani kan ya nggak tiap hari gitu di gereja. Tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita memandang kepada Kristus Yesus Tuhan, jujur gak akan pernah lelah. Betul gak? Tapi kalau kita melihat orang-orang, ya memang kita punya banyak kelemahan semua. Kita akan cepat lelah. Makanya saudara ketika kita melayani, pandanglah Tuhan Yesus. Ya, yang luar dahsyat, luar biasa. Ya. Nah, saudara, yang kedua, hidup ini bukan milik kita. Nah, untuk kita bisa menjadi hidup ini berarti, maka kita mesti punya iman kepada Tuhan Yesus. Sebab Ibrani 11 ayat 6 kita baca sama-sama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang dapat upah cuma yang sungguh-sungguh loh. Betul ya? Kalau ayat ini kan bilang yang sungguh-sungguh. Ada banyak orang melayani tapi nggak sungguh-sungguh, nggak dapat upah. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus harus selalu mencari perkenanan Tuhan Yesus. Ya, jangan perkenanan gembala, jangan perkenanan atasan, jangan perkenanan sesama, enggak, perkenanan Tuhan Yesus. Kira-kira kalau aku begini nih, aku berkenan enggak ya? Kira-kira kalau aku marah ini, aku berkenan enggak ya? Ya, kita tahu jawabannya, tapi kadang-kadang kita terus jalanin ya. Mari kita saudara melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Dialah segala-galanya bagi kita. Minggu Advent yaitu penantian akan kedatangan Natal tahun ini saudara, minggu-minggu Advent ini. Dan kita juga akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saya mau tanya, kemungkinan besar menurut saudara, menurut kita nih ya, belum tentu benar. Tuhan Yesus itu nanti datangnya siang atau malam sih? Pak Benget, kira-kira Tuhan Yesus datangnya siang atau malam nanti kedua kalinya? Hah? Kira-kira aja, coba kira-kira tebak. Hah? Iya sana ya karena bulat ya. Tapi malamnya kan bisa gini loh, malamnya bisa matahari redup gitu kan. Kalau matahari redup kan berarti semua tempat. Ya. Coba kita perhatikan bacaan tadi. Ada kata apa tadi bacaannya? Ada yang bisa buka tadi? Hah? Ya dibalikin, coba dibalikin ya. Ada tuh pada. Nah, kedatangan anak manusia.
Bukan. Oh, yang tulisan berjaga-jaga, Bu. Nah, ini ada nih. Coba lihat. Menjelang malam atau tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Itu malam atau siang? Malam. Ya. Menjelang malam, mungkin maghrib gitu apa, jam 6. Apa terus? Tengah malam, jam berapa tengah malam? 12. Larut malam jam 2, pagi-pagi buta. Ini orang yang sedang asik tidur. Nasihatnya begini, kalau mau tidur selesaikan dulu masalah. Berdoa minta ampun. Halo? Supaya kalau kita lagi tidur Tuhan datang, ya sudah selesai kita, udah. Ya. Tapi ini bukan eksak ya, bukan kepastian ya. Ini tafsiran. Ya, karena tulisannya tadi menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Ya. Jadi saudara dan saya harus siap-siap selalu karena Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Nah, yang ketiga yang kita mesti perhatikan, saudara, tidak semua benih itu jatuh di tanah yang baik. Ya, ini kalau di gereja juga, saudara, ini benih kan ditabur nih. Tidak semua jatuh di tanah yang baik. Ya, perlu diuraikan nggak yang baik yang nggak baik? Ya, ada orang di gereja dia, tapi pikirannya nggak di gereja, hatinya nggak di gereja, emosinya nggak di gereja, kasihnya nggak di gereja. Itu bagaikan benih yang ditabur pada di mimbar ini jatuh di pinggir jalan. Begitu jatuh langsung mental, Orangnya ada di gereja. Nah, coba kita nanti mau bertobat ya kalau kita seperti itu, saudara. Saya juga kalau lagi ibadah berulang kali bertobat, saudara. Kadang-kadang tiba-tiba aja nggak sengaja gitu, pikiran udah kemana-mana. Ya, lalu Roh Kudus ingetin, lo kemana pikiranmu? Oh iya, ampun Tuhan. Kadang-kadang lihat gelas, terus gelasnya airnya apa ya? Apa-apa gitu. Ya, itu juga nggak concern. Kadang-kadang kita ngelihat gelas itu tangannya iseng aja ngambil gitu, minum, ya kan? Nggak concern tuh. Ya, itu bisa jatuh, itu masih mendengar lah. Itu masih bisa jatuh di pinggir jalan. Ya di tanah yang berbatu, dengar sih masuk gitu kan. Kalau yang tadi tuh sama sekali nggak masuk, mental kan. Waktu firman disampaikan mental. Apalagi kalau jemaatnya itu lagi kesel sama pengkhotbah yang di depan gitu kan. Ya, ngelihat aja bete gitu ya. Biasa dulu saya ngalami ada jemaat-jemaat yang kesel sama saya itu, kalau selama ibadah dia nggak lihat ke depan, dia lihatnya Alkitab aja bolak-balik. Itu ciri-cirinya. Nah, kalau yang seperti itu ya kita dengar tapi jatuh di tanah berbatu. Dia cuma ya bisa oke, iya gitu, tapi nggak ada kerinduan untuk melakukannya. Dan ini yang paling banyak yang jatuh di semak duri. Ya, terima, oh bagus ya. Tapi nggak punya tekad, nggak punya komitmen, nggak punya kesungguhan untuk melakukannya. Ya, sebenarnya firman yang kita terima banyak loh. Seminggu berapa kali kira-kira itu? Baca Alkitab kan tiap hari, ya kan? Minggu, doa puasa, menara doa, doa keliling, pemuda sehati, apa lagi tuh? Sekolah minggu, banyak. Ya. Tapi ya itu tekadnya untuk menjadi pelaku firman itu terlalu kecil gitu, sehingga nggak maksimal. Ya, Tuhan kasih contoh, nanti waktu datang kekhawatiran itu menghimpit firman. Waktu datang masalah menghimpit firman. Waktu datang problem, waktu datang yang nggak enak itu menekan firman. Akhirnya memang nggak jadi berbuah. Nah, solusinya bagaimana dong? Ya, banyak solusinya, saudara.
Dengar dia panggil nama saya. Saudara nyanyi kayak gitu aja, hati saudara, pikiran saudara sudah terfokus ke situ. Ya, saudara nyanyi, saudara ngomong sama Tuhan Yesus. Jadi waktu-waktu kita ini, saudara di tengah himpitan, saudara ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa nih buat anakku ini nih, ini lagi galau nih Tuhan. Ngomong, ya, sehingga tidak terjadi kekhawatiran. Kan banyak kali kita nih, misalkan anak lagi anget aja badannya, khawatir nggak? Dennis sudah punya anak loh. Yang lain nggak khawatir loh, Dennis khawatir loh. Anakmu berapa, Den? Bagus, bagus dia nggak ngantuk dia. Ya, jujur khawatir, ya kan? Nah tapi ketika khawatir itu, saudara mesti ambil satu tindakan, ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku beriman, anakku nggak ada apa-apanya, nggak akan sakit, dia sehat. Ya, nanti Roh Kudus bilang, ayo kamu Mazmur 91. Oh, bla 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 bla, ya kan? Kira-kira iblis minggat nggak? Pasti minggat, saudara. Nggak tahan dia dengan firman. Nggak tahan dengan kita yang punya komitmen, punya sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya hidup itu menjadi mudah, ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah benih yang setiap kali jatuh itu di dalam hidup kita jatuh di tanah yang paling baik. Amin. Ya minimal lah berbuah 30 kali lipat, itu juga banyak loh 30 kali lipat. Kalau Tuhan izinkan 60 kali lipat, apalagi 100 kali lipat, semua firman menjadi buah. Wah, keren. Ya, mengapa Natal ini ada buah-buah ini, ya kan? Ornamennya buah. Ya karena memang tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita supaya kita menghasilkan buah. Walaupun kita tidak memiliki segalanya, saudara, tapi segala sesuatu Tuhan percayakan kepada kita. Saudara tahu penggarap-penggarap ya, dia nggak punya apa-apa kan, tapi dipercayakan. Tapi sayangnya penggarap-penggarap itu kebanyakan tidak memberikan hasil. Nah, kalau kita menabur ya apa yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, dan kita akan menuai di surga. Ya. Jadi jangan terlalu berharap menuai di dunia lah. Kalau atas anugerah Tuhan kita menuai di dunia, puji Tuhan. Karena menuai di dunia juga nggak gampang loh. Ya. Kira-kira kalau Ibu Kris tiba-tiba jadi kaya raya gitu kan. Ya, amin. Tapi saya khawatir dia tetap di GBHT Kudus enggak gitu kan, ya kan. Ya maunya sih begitu ya tetap ya. Tapi manusia tuh beda, saudara. Makanya ada satu pernyataan, orang itu akan dilihat karakternya baik atau tidak baik kalau diberikan kuasa. Ini ada 3 pasang nih, ya. Nanti kalau jadi presiden tuh baru kelihatan tuh karakter aslinya. Iya, kalau punya kuasa. Sama, orang juga rendah hati atau enggak rendah hati, nanti dibuktikan pada waktu dia dapat kekayaan. Benar, nggak gampang loh orang punya dapat kekayaan. Tadinya temannya ya yang makan tempe begitu kan. Ya, nanti udah naik temannya yang makan capcay gitu kan. Naik temannya yang makan sushi. Kita kadang-kadang nggak doyan makan sushi sama Ibu Gembala. Ini apa sih ini? Tapi buat Messi, wah enak ini gitu kan. Ya, temannya beda gitu. Ya, puji Tuhan belakangan Ibu Gembala doyan pizza. Wah, makanya waktu perayaan Natal jangan lupa tuh pizzanya tuh, amin. Walaupun sepotong makannya nikmat. Ya, jadi saudara, biar kita terus lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini menjadi hari yang baru. Memang kata Tuhan Yesus kan gitu kan. Ya, selalu baru setiap pagi. Bisa nggak doa puasa hari ini menjadi baru? Walaupun rutin gitu ya. Tapi suasananya hati saudara ini menjadi baru. Yang akan membuat kita menghasilkan buah yang luar biasa. Nah, minggu-minggu Advent ini, saudara,
Yuk kita merenungkan betapa Tuhan sayang sama kita. Lebih daripada segala. Yang kedua, saudara, betapa kita mesti punya respon yang maksimal. Bukan minimal, maksimal. Kenapa? Semakin kita maksimal, semakin kita bahagia di dalam Tuhan Yesus. Masalah itu tidak jadi masalah bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Masalah itu cuma numpang lewat. Ada nggak hari tanpa masalah? Nggak ada. Itu cuma lewat saja. Minggu lalu saudara punya masalah nggak? Punya. Udah lewat kan? Udah. Jadi masalah itu sebenarnya nggak jadi masalah. Karena cuma numpang lewat. Nah bisa nggak katanya, kata Tuhan Yesus, kesusahan hari ini cukup buat hari ini, jangan buat besok lagi. Nanti numpuk. Ya. Nah lebih baik saudara hari ini kita happy-happy saja. Kemarin teman saya kasih khotbah semuanya sia-sia. Tapi hanya satu yang gak sia-sia, ketika kita bersama Tuhan Yesus. Ya, gak ada yang sia-sia. Kesian nih orang dunia ya, sia-sia tiap hari. Kesian juga orang Kristen yang gak sungguh-sungguh ya, sia-sia setiap hari. Puji Tuhan kita tidak sia-sia. Tapi kita masih bisa dioptimalkan, dimaksimalkan lagi untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau saudara mulai dipuji orang, tolaklah dalam nama Tuhan. Bukan buat saya. Ya kan? Supaya maksimal. Ya. Kalau saudara mendapat kesempatan memberi, berilah. Karena itu maksimal. Jangan ditahan. Karena apa? Itu semua punya Tuhan Yesus. Amin. Justru kalau kita menabur, Tuhan tambahin enggak? Ada seorang anak SD, saudara. Setiap hari kasih jajan 5.000. Selalu dia punya teman yang baik tuh enggak jajan. Jadi yang 5.000 dia bagi 2. Ini buat kamu 2.000 ya, aku 3.000. Ya, kelihatannya kan rugi kan? Harusnya 5.000 tinggal 3.000. Tapi diceritain bapaknya, Pak, kasihan deh temanku itu kalau sekolah nggak dikasih jajan. Jadi aku bagi Pak, dia 2.000, aku 3.000. Oh gitu ya. Kira-kira bapaknya bangga nggak? Besoknya jajannya naik 10.000. Itu artinya orang kalau mau dia menabur, Tuhan lihat kan yang tersembunyi. Jadi saudara jangan tahan-tahan untuk menabur. Kami ini kalau nggak menabur jadi miskin, betul ya Bu ya? Dulu kami miskin, tapi diajar Tuhan untuk menabur. Ya, walaupun nggak banyak, tapi tetap menabur. Nah itu seperti bola salju, Tuhan tambahkan. Sekarang mah menabur nggak usah disuruh Bu ya. Kalau lihat orang susah ya, kalau kita punya ya, pengennya berbagi. Saudara. Demikian juga buat pekerjaan Tuhan, saudara. Menabur di ladang Tuhan ini dahsyat, saudara. Ya. Yang luar biasa, kemarin hari Minggu saya dapat bagus banget. Ternyata gembala-gembala yang mengembalakan domba itu bukan domba-domba sembarangan. Domba-domba di bait Allah. Saudara tahu nggak domba-domba di bait Allah? Ada yang sakit-sakitan nggak? Ada yang kurus kering nggak? Ada yang pincang, ada yang cacat, ada yang buta nggak? Kita ini, dengar saudara, kita ini sebenarnya domba-domba yang cacat. Karena dosa. Tapi karena kemurahannya, kita dijadikan anak-anak sulung. Ya, orang-orang yang ada di bait Allah. Jadi kalau kita jadi domba-domba pada waktu itu, domba-domba bait Allah. Yang di mata Tuhan hati kita ini nggak cacat, pikiran kita nggak cacat, ya, mata rohani kita ini nggak cacat. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadi kita dulunya cacat karena dosa, tapi sekarang secara rohani kita tidak lagi cacat, tetapi kita menjadi anak sulungnya Tuhan. Ya, kan kalau domba-domba yang di bait Allah itu domba-domba sulung kan? Ya, bukan domba-domba nomor 2, bukan yang bontot gitu kan, walaupun Dennis bontot ya, tapi sekarang dia jadi anak sulung di gereja. Ya, karena apakah semua karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita semua.
Nah, kalau semuanya sudah kita merasakan kebaikan Tuhan Yesus, maka Natal ini menjadi indah, ya, memuliakan Tuhan Yesus. Bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa, Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh diterangi oleh firman Tuhan Yesus bahwa segala-galanya bukan milik kami, tetapi Tuhan titipkan kepada kami untuk kami menabur dan kami memperoleh harta di sorga yang Tuhan sediakan, dan harta itu kekal, indah, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami juga di dalam melayani Tuhan Yesus fokus kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus, kudus di dalam Tuhan Yesus, baik roh, jiwa, hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar menjelang Natal ini kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan kami, untuk Raja kami, untuk Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Yesus, saatnya kita akan membawa persembahan. Biar persembahan yang kita berikan adalah yang terbaik buat Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Kita baca ya, 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Pengumuman,
Hari ini diedarkan 1 kantong kolekte tambahan selain amplop merah untuk dana Natal semua divisi Gereja GBI Hati Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita memberikan persembahan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami berdoa puasa di Gereja GBI Hati Kudus. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersehati. Di saat banyak orang sibuk bekerja di luar sana, tapi kami berdoa saat ini bersehati, menaikkan doa kami di hadapan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kami. Kami mohon tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, pagari kami dengan malaikat surgamu Tuhan. Kiranya setiap celah ditutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa supaya tidak ada serangan balik dan kuasa kegelapan dan setiap energi negatif kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga biarlah perlindungan Tuhan bagi kami, keluarga kami GBI Hati Kudus. Setiap roh sakit, penyakit, setiap kesakitan, kecelakaan, marabaya, kematian, maut kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di saat kami berdoa syafaat, kesembuhan juga terjadi bagi tubuh kami ini ya Tuhan. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami telah sembuh dan dipulihkan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Maha Mulia, kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon ya Tuhan Yesus, kebutuhan pangan mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berikanlah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Kemuliaan bagi Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya diberikan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Berikan kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Katakan amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup di dalam firman. Kami berdoa ya Tuhan dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Mari dengan semangat bersama-sama. Anugerah Bapa bagi kami anak-anak. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskan Indonesia dari kutuk akibat kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilihan umum tahun 2024 nanti, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami menghentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Palestina dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Bersama-sama dengan semangat, kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami khusus berdoa buat
Natal yang segera akan tiba pada bulan Desember ini Tuhan. Kami rindu sekali meninggikan, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yesus, memberitakan berita kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan juga memberitakan kedatangan Tuhan Yesus yang akan segera terjadi. Untuk Natal Pemuda Sehati ya Bapa pada tanggal 9 Desember 2023, kami mengucap syukur buat semua persiapan yang sudah dilaksanakan, buat semua berkat yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah kirim donatur yang Tuhan tetapkan sehingga boleh menjadi meriah untuk kebesaran kemuliaan Tuhan Yesus. Kami kuduskan donatur itu Tuhan, biar dia sehat, biar keluarganya sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus, biar dia bahagia berbagi kasih kepada GBHT Kudus. Demikian juga bagi mereka yang menerimanya Tuhan, biar ada sukacita, damai sejahtera, ada ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, biar mereka menerima di dalam ibadah Pemuda Sehati 9 Desember. Berdoa juga mengucap syukur buat Natal Sekolah Minggu yang pasti akan meriah karena Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah berupaya dengan maksimal, juga panitia Natal ya Bapak, biar semuanya itu boleh menjadi penginjilan bagi orang tua dari para murid sekolah minggu dan juga bagi anak-anak sekolah minggu. Kami percaya setelah Natal nanti jumlah anak-anak sekolah minggu akan terus bertambah. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat dana yang Tuhan sudah siapkan melalui kami hamba-hambamu, anak-anakmu, melalui gerejamu Tuhan. Kami percaya akan menjadi penaburan dan penuaian jiwa-jiwa. Berdoa juga buat Natal, doa puasa pada tanggal 12 Desember, biar kami bisa hadir semua ya Bapa sebagai ucapan syukur kami bahwa Tuhan sudah hadir di dalam setiap ibadah doa puasa kami, dan kami merayakan Natal doa puasa di gereja pada tanggal 12 Desember. Tuhan memberkati anak-anakmu yang sudah berkorban untuk Natal doa puasa dan panitia yang sudah mengupayakan segala sesuatunya, biar suasana sorgawi turun di dalam doa puasa pada saat ini Tuhan. Terima kasih ada kebahagiaan yang daripada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Natal Pengerja dan Natal Doa Keliling tanggal 15 Desember di Gadok. Biarlah Tuhan Yesus memberkatinya, biar semuanya berjalan dengan lancar, biar kami sebagai pengerjamu juga boleh bersuka cita, boleh gathering bersama-sama untuk membangun persekutuan keintiman kepada Tuhan Yesus dan juga kepada sesama pengerja. Juga buat Natal Jemaat ya Bapak yang selalu ditetapkan tanggal 24 Desember 2023 ini, Tuhan kami mengucap syukur kalau jemaatmu setia beribadah kepadamu. Di penghujung tahun ini kami ingin mengucap syukur, kami rindu datang ke kandang Bethlehem secara rohani dan boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kami sembah muliakan. Biarlah semua panitia, semua kegiatannya, acaranya Tuhan sendiri yang memberkatinya, Tuhan Roh Kudus sendiri yang memimpinnya, dan Tuhan panggil banyak jiwa boleh datang di dalam ibadah ini. Berkati juga makanan yang disediakan nanti, berkati juga buat dananya. Buat kebaktian Natal tanggal 25 Desember yang dirayakan di seluruh dunia, kami ingin sehati dengan seluruh orang di dunia bahwa Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu dan harus diberitakan baik di gunung, di lembah, di kota, di desa, dimanapun, biar Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik pada hari-hari di mana kami merayakan Natal. Tuhan memberikan hati yang bersuka cita, Tuhan cukupkan juga dananya, Tuhan berkati juga mereka yang masak makanan supaya semuanya nikmat dimakan dan boleh menjadi berkat. Juga buat tata ibadah, tata gereja, acara, semuanya biar dituntun oleh Tuhan Roh Kudus dan menjadi kehendaknya daripada Tuhan Yesus. Hamba-Mu memberkati semua panitia Natal di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kegembiraan yang dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhan Yesus lah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami. Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami. Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan jawab. Terima kasih Bapak buat ibadah pada pagi hari ini. Kiranya berkenan di hadapan Bapa. Kami tadakan tangan kami kepada Bapa, sumber segala berkat, kasih karunia, keselamatan. Biar berkat jasmani kami semua sehat, berkat rohani kami semakin mengasihi Tuhan Yesus, dan berkat materi Tuhan cukupkan keperluan kami setiap hari. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah Natal tahun ini membawa damai sejahtera, sukacita, bahkan kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Haleluya.
Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah doa puasa yang sudah terselenggara dengan baik, dengan sukacita, itu karena kemurahan-Mu Bapa. Berkati kami semua yang sudah hadir, khususnya yang di gereja dan di online Tuhan, Kau berkatinya. Berkati semuanya ya Bapa di surga, berkati Pak Gembala, Bu Gembala, berkati Bu Haryawati, berkati Oktres, Bapak Penget, Arum, dan Bu Tris, Tuhan Yesus. Berkati juga untuk Popo, Mbak Yati, Tuhan Yesus, bahkan Bu Yohana, untuk Bapak Oktres, Bu Dina, Engkau berkati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan melawat kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk doa puasa ini. Kalau hari ini kami juga Tuhan berikan makanan buat kami untuk membuka doa puasa. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Haryawati yang sudah berkorban, biar Engkau mengembalikan berkali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berkati juga Ibu Alfrida biar sehat ya Tuhan Yesus. Berkati Jessica biar juga sehat, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Dennis juga biar kami semua bahagia di dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya, shalom, shalom Tuhan. Halo. Ya, kita mau foto untuk laporan ibadah. Yang di gereja udah tadi difoto. Oke. Siap semua. 1, 2, 3. Ya, Tante Afrida, terima kasih juga untuk berkatnya. Tuhan Yesus memberkati bagi saya. Tuhan membalas semua. Ya. Oke, katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus penolong kami. Selamat berbuka puasa, selamat makan siang. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin, memberkati. Amin. Dadah Oma. Dadah Oma. Iya, dadah Oma. Udah.